Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali dengan saya lewat video call pada hari ini. Kita bersyukur boleh berjumpa pada hari ini, semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita supaya Tuhan menolong kita, memimpin kita dengan hikmat dan pengertiannya, dan kita bisa memahami firman Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, kita ditolong Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat hari ini. Kami diberi kesempatan kembali untuk dengar firman Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Berikan hikmat pengertian oleh-Mu sehingga kami boleh mengerti, memahami. Bahkan lebih daripada itu, kami ditolong Tuhan dengan kuat kuasa untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, senang sekali bisa jumpa dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Saya percaya kalau kita bisa jumpa kembali karena kasih dan anugerah Tuhan. Saya berharap dan berdoa sama Tuhan agar Bapak Ibu saudara sekalian boleh dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu dalam pertolongan Tuhan dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Bapak Ibu saudara, mari buka kitab kita sama-sama dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 44 dan 45. 1 Samuel pasal 17 ayat 44 dan 45 saya akan baca buat kita semua. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak, dan dengan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita melihat di sini cerita tentang Daud melawan Goliat. Daud ketika itu mewakili bangsa Israel melawan bangsa Filistin. Nah, ada pahlawan dari bangsa Filistin yang dijagokan oleh mereka yang bernama Goliat. Orangnya tinggi besar, gagah perkasa, hampir 3 meter tingginya saudaraku, dan juga memakai peralatan perang yang lengkap, peralatan tempur yang lengkap, membawa pedang, membawa tombak, membawa lembing. Mungkin seperti ini gambarannya. Goliat yang besar, tinggi, dan Daud yang kecil seperti ini saudaraku. Tapi Daud katakan kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa di balik nama Tuhan ada kuasa. Di balik nama Tuhan ada kuasa. Nah, tema khotbah saya pada hari ini adalah ada kuasa di dalam nama Tuhan. Ya, ada kuasa di dalam nama Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, seorang pujangga terkenal, seorang dramawan terkenal yang berasal dari Inggris, yang bernama William Shakespeare, saudaraku pernah menulis sebuah karya yang sangat terkenal, yang sangat fenomenal, yang bernama atau berjudul atau lebih dikenal dengan kata seperti apalah arti sebuah nama. Seperti itu tulisan atau karya daripada William Shakespeare ini saudaraku. Nah, ada banyak orang salah paham, ada banyak orang menyalahartikan tulisan daripada William Shakespeare ini. Dianggap oleh orang-orang yang tidak tahu atau tidak membaca secara baik dan benar, sepertinya William Shakespeare ini sedang menganggap bahwa nama itu nggak penting. Nama itu nggak penting, tapi justru sebaliknya. Kalau kita baca secara baik dan benar, bahwa yang ditulis William Shakespeare ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bahwa nama itu bukan tidak penting, tapi yang lebih penting adalah identitas atau karakter di balik nama itu, saudara. Nah, itu yang sebetulnya William Shakespeare ingin menonjolkan. Ya, jadi bukan berarti nama nggak penting. Nah, saudaraku, kita melihat di sini juga ada sebagian orang tua yang memberikan nama kepada anaknya, itu merupakan doa, itu merupakan harapan, itu merupakan tujuan supaya apa yang dia kasih buat nama anak mereka itu, supaya itu tercapai, itu terwujud, itu digenapi, saudaraku. Nah, ada banyak orang memberikan nama kepada anaknya, itu merupakan doa, supaya apa yang dikasih nama buat anaknya itu menjadi kenyataan. Nah, Bapak Ibu sering kasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa di dalam nama Tuhan ada kuasa. Ya, ada kuasa di dalam nama Tuhan. Oleh sebab itu Daud berani katakan kepada Goliat. Daud yang punya iman sungguh kepada Tuhan, Daud yang percaya benar-benar kepada Tuhan, dan yang telah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, dia berani katakan, engkau datangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Ya, itu artinya ada kuasa di dalam nama Tuhan. Dan yang menjadi tema khotbah saya pada hari ini adalah ada kuasa di dalam nama Tuhan. Ya, ada kuasa di dalam nama Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa Goliat yang tinggi besar, Goliat yang gagah perkasa, bisa dikalahkan Daud dengan nama Tuhan. Bisa dikalahkan Daud dengan iman kepada Tuhan. Bisa dikalahkan Daud
dengan rasa percaya yang sungguh kepada Tuhan. Goliat yang besar dapat dikalahkan ya oleh Daud karena kepercayaan Daud yang sungguh kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudaraku, ketika kita memanggil namanya, ketika kita berseru memanggil nama Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kuasa itu saudaraku, maka ada kuasa yang bekerja di balik semuanya itu. Ketika kita memanggil nama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan iman percaya yang penuh kepadanya, maka ada kuasa yang bekerja. Saudaraku, saya tidak tahu hari ini apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin sakit penyakit, mungkin kesulitan ekonomi, mungkin kesulitan atau masalah dalam tempat pekerjaan, tempat usaha, atau ada masalah di keluarga saudaraku. Tapi percayalah, ada kuasa di dalam nama Tuhan. Ada kuasa dalam nama Tuhan. Pada waktu saudara Bapak Ibu menghadapinya dengan nama Tuhan, dengan berharap penuh kepada Tuhan, dengan beriman penuh kepada Tuhan, dengan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa ada kuasa di dalam namanya, maka Bapak Ibu saudara sekalian akan terima pertolongan dari Tuhan, akan terima jawaban dari Tuhan. Mari kita lihat sama-sama dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 13 dan 14. Injil Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Saya akan baca buat kita semua. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara Bapak kasih Tuhan, ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Ini juga merupakan janji Tuhan buat kita semua, bahwa apa saja yang kita minta dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka Dia akan melakukannya buat kita, saudaraku. Nah, oleh sebab itu saya katakan ada kuasa di dalam nama Tuhan, ada kuasa dalam nama Tuhan. Pada waktu saudara beriman, percaya sungguh-sungguh, menyerahkan hidup dan persoalan kita kepada Tuhan sungguh-sungguh, mengandalkan Dia, maka ada kuasa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara Tuhan, saya tidak tahu hari ini apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu saudara sekalian. Apa yang menjadi pergumulan yang berat bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin sakit penyakit, mungkin kesulitan ekonomi, mungkin masalah teman hidup, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah usaha, mungkin juga masalah dalam keluarga. Itu merupakan suatu musuh yang besar, yang menakutkan, yang mengerikan mungkin buat kita. Mari hadapilah, lawan dengan nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus Kristus punya kuasa. Dan ada kuasa dalam nama Tuhan. Ada kuasa dalam nama Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus pasti sanggup tolong kita dengan kuasa yang ajaib, saudaraku. Mari kita lihat sama-sama dari surat Filipi pasal yang kedua. Surat Filipi pasal kedua ayat 9, 10 dan 11 saya akan baca buat kita semua. Filipi 2 ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu saudara diberkati Tuhan. Kita melihat di sini bahwa Allah mengaruniakan nama segala nama buat Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku. Ya, sehingga segala sesuatu bertekuk lutut di bawah kakinya, baik yang di langit, yang di bumi, yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu apapun yang jadi pergumulan yang sulit bagi Bapak Ibu sekalian pada hari ini di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, mari berseru panggil namanya. Mari berseru panggil namanya sungguh-sungguh. Mari berdoa sungguh-sungguh memanggil nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena ada kuasa dalam nama Tuhan. Ada kuasa dalam nama Tuhan. Ketika kita memanggil namanya, ketika kita meminta segala sesuatu, apapun juga itu dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan melakukannya bagi kita. Itu janjinya. Itu yang dikatakannya kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 tadi, saudaraku. Nah, saya percaya Tuhan Yesus pasti tolong kita. Tuhan Yesus pasti mampu berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk dengar firman Tuhan. Bila firman yang kami dengar ini Tuhan, boleh sungguh-sungguh kami pegang bahwa ada kuasa dalam nama Tuhan. Ketika kami menghadapi musuh yang besar, persoalan hidup kami yang sangat sulit, sangat rumit, dalam hal kesehatan, dalam hal pekerjaan, dalam hal ekonomi, dalam hal apapun juga di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat kami, Tuhan, kami percaya ketika kami berseru memanggil namamu dan kami minta apa saja dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan melakukannya buat kami. Oleh sebab itu kami percaya sungguh bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami semua, tolong kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.